Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Permatasari, kelas 2B Keperawatan, tingkat 2, Universitas Bakti Kencana Bandung. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada anak. Alat-alatnya yang pertama, kita gunakan bengkok. Ada bak instrumen yang berisi efek hammer, termometer untuk mengecek suhu pada anak, panel lidah untuk mengecek lidah. Lalu di sini ada pen light untuk melihat pupil. Setelah itu ada spekulum dan handscoon. Dan di sini kita menggunakan 3 rasa, asin, manis, dan pahit untuk indera pengecapan. Lalu kita gunakan bau-bauan. Nah, di sini ada kom yang berisi tisu, ada stetoskop, dan ada sphygmanometer untuk mengecek tensi darah. Dan kita gunakan timbang berat badan. Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam, Kak. Perkenalkan, nama Kakak Widya Permatasari. Tujuan Kakak di sini akan melakukan pemeriksaan fisik pada Adek. Kalau boleh Kakak tahu, nama Adek siapa? Sabella, Umur berapa, Dek? 12 tahun. Kontrak waktunya 10-20 menit. Apakah ada yang ditanyakan, Dek? Enggak ada. Apakah Adek setuju? Setuju. Kalau begitu, Kakak mulai ya. Iya. Yang pertama, kita cuci tangan terlebih dahulu. Setelah cuci tangan, lalu kita memakai handscoon. Setelah memakai handscoon, kita lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital terlebih dahulu. Adek, di sini Kakak akan melakukan pemeriksaan cek tensi darah dulu ya. Adek kelas berapa? Kelas 6. Sekolahnya di mana, Dek? Di Sukatani. Oh, itu sekolahnya. Maaf ya. Iya. Pertama kita lakukan tensi dulu, tensi darah menggunakan sphygmanometer. Maaf ya, Dek. Jangan tegang ya, maaf ya. Lalu kita gunakan stetoskop. Maaf ya, Dek, tangannya. Mulai ya, Dek.
Jangan tegang adanya ya. Tensinya normal ya, Dek. Kita cek suhu pada pasien menggunakan termometer. Adek, kakak cek dulu ya suhunya. Maaf ya. Mau sama adek apa sama kakak? Sama adek. Ini. Nanti masukin ya. Iya. Penulinnya. Sambil menunggu cek suhu, kita lakukan pengecekan pada nadi. Maaf ya, Dek. Iya. Nadi pasien normal. Lalu kita lakukan respirasi pada anak. Respirasinya juga normal. Setelah itu kita ambil termometer. Udah bunyi deh. Suhu pasien normal. Lalu kita ambil tisu, lalu kita bersihkan menggunakan tisu. Setelah itu kita timbang berat badan pasien. Adek, berat badannya ditimbang dulu ya. Iya. Ayo, sob. Berat badannya timbang ya. Berat badannya 44 ya, Dek. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan kepada kepala. Adek, maaf ya, kakak periksa dulu ya. Kepalanya nggak sakit kok. Infeksi pada bagian kepala, apakah simetris atau tidak? Maaf ya, Dek. Kepalanya simetris. Infeksi pada bagian rambut, apakah rambutnya berwarna merah atau hitam? Di sini rambutnya berwarna hitam. Palpasi pada bagian kepala atau torak. Apakah ada nyeri tekan atau benjolan? Ada sakit gak? Enggak. Setelah itu pemeriksaan pada bagian wajah. Infeksi pada bagian wajah, apakah simetris atau tidak? Oke, Dek. Wajahnya simetris. Infeksi pada bagian wajah, apakah ada akne atau tidak? Tidak ada ya, Dek. Wajahnya terlihat bersih karena masih anak kecil. Setelah itu pemeriksaan bagian mata. Infeksi pada bagian mata, apakah mata kanan dan mata kiri simetris atau tidak? Maaf ya, Dek. Infeksi pada alis, apakah alis kanan dan kiri sama? Maaf ya, Dek. Alis kiri dan kanan sama. Lalu ambil penleg dan lakukan pengecekan pada pupil. Adek, maaf ya, buka matanya. Kanan, Dek. Kiri. Itu lagi ya, kanan, kiri. Lalu palpasi pada bagian wajah, apakah ada nyeri tekan atau benjolan? Palpasi. Adek sakit enggak? Enggak.
Di sini tidak ada nyeri tekan atau benjolan. Lalu pada hidung. Infeksi pada hidung apakah simetris atau tidak? Oke, Dek. Hidungnya simetris. Setelah itu kita lakukan palpasi pada hidung. Apakah ada nyeri tekan atau benjolan? Maaf ya, Dek. Sakit? Enggak. Di sini tidak ada nyeri tekan atau benjolan. Setelah itu, gunakan spekulum hidung untuk melihat sekret. Adek, kalau cek dulu ya. Maaf ya, nggak sakit. Lihat. Di sini hidungnya bersih, tidak ada sekret. Lalu tutup hidung, berikan bau-bauan. Adek, hidungnya tutup ya, satu. Tutup satu. Maaf ya. Bau. Satu lagi tutup. Bau. Setelah itu pemeriksaan pada bagian mulut. Kita infeksi pada bagian bibir. Apakah bibirnya pecah-pecah, kering, bibirnya berwarna hitam atau pink? Lihat ya, Dek. Dilihat. Bibirnya enggak pecah-pecah, enggak kering. Maaf ya. Bibirnya warna pink ya. Bagus. Di sini bibir pasien tidak pecah-pecah atau kering dan bibirnya berwarna pink. Lalu infeksi pada bagian gigi atau gusi. Apakah giginya berlubang atau ada nyeri tekan pada bagian gusi? Lihat ya. Ya, Dek. Giginya hitam ya. Di sini gigi pasien hitam karena keseringan makan coklat. Makan coklat ya, Dek? Iya. Giginya hitam, keseringan makan coklat. Nanti makan coklatnya di ini ya, dikurangi ya, biar giginya bersih, nggak hitam ya. Setelah itu kita cek lidah menggunakan spanduk lidah. Menggunakan spanduk lidah, apakah lidahnya kotor atau tidak? Ada maaf ya. Lidahnya julurin. Tidak. Ke atas. Maaf ya. Bawah. Di sini lidah anak bersih, tidak ada kotoran. Lalu palpasi lidah, apakah ada nyeri tekan atau benjolan? Maaf ya. Lidahnya julurin, Dek. Lidahnya julurin. Sakit? Enggak. Di sini lidah pasien tidak nyeri tekan atau tidak ada benjolan. Setelah itu kita berikan rasa manis, asin atau pahit untuk indera pengecapan. Di sini kita menggunakan gula terlebih dahulu. Adek, julurin. Lidahnya. Rasanya apa, Dek? Manis. Lagi? Apa? Asin. Pahit. Indera pengecap pada anak normal. Setelah itu pemeriksaan pada bagian telinga. Infeksi pada bagian telinga apakah simetris atau tidak? Maaf ya. Lihat. Telinga anak simetris. Palpasi pada bagian belakang telinga apakah ada nyeri tekan atau tidak? Maaf ya, Dek. Sakit? Enggak. Setelah itu pada bagian leher. Infeksi leher apakah simetris atau tidak? Maaf ya, Dek. Ini nih. Leher pasien simetris. Palpasi pada bagian leher apakah ada nyeri tekan atau tidak? Maaf ya, Dek. Sakit? Enggak. Leher pasien tidak ada nyeri tekan. Dek, Kakak di sini akan melakukan pemeriksaan pada bagian dada Ade sampai bawah kaki ya. Apakah Ade setuju? Setuju. Kalau begitu Ade berbaring ya. Iya. Yuk.
Oke. Banyak. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan pada bagian dada. Infeksi bagian dada apakah simetris atau tidak? Adek, maaf ya. Kita infeksi pada bagian dada apakah simetris atau tidak? Di sini dada pasien simetris. Lalu palpasi pada bagian dada apakah ada nyeri tekan atau tidak? Maaf ya, Dek. Sakit? Enggak. Setelah itu kita auskultasi menggunakan stetoskop, tujuannya untuk mendengarkan bunyi jantung. Kita gunakan dengan stetoskop. Adek, maaf ya. Bunyi jantung pasien normal. Lalu kita lakukan pemeriksaan pada bagian perut. Infeksi pada bagian perut apakah simetris atau tidak? Maaf ya, Dek. Perut anak simetris. Lalu kita palpasi bagian perut apakah ada nyeri tekan atau tidak? Adanya maaf ya, Kak nggak buka dulu ya, nggak apa-apa ya. Iya. Jangan malu-malu ya. Kita palpasi. Apakah ada nyeri tekan atau benjolan? Sakit, Dek? Tidak. Ini sakit? Enggak. Tidak ada nyeri tekan pada bagian perut. Setelah itu kita perkusi pada bagian hati sampai terdengar suara tungkap. Maaf ya, Dek. Buka dulu, nggak apa-apa. Maaf ya. Jika terdengar suara tungkap, berarti normal. Di sini terdengar suara tungkap, hati pasien normal. Setelah itu kita pemeriksaan pada bagian lambungnya, perkusi. Jika terdengar timpani, berarti normal. Maaf ya, Dek. Di sini lambung anak normal. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan pada ekstremitas atas dan bawah. Adek, kakak akan melakukan pemeriksaan pada ekstremitas atas dan bawah. Tangan sama kaki ya, Dek. Adek duduk lagi ya. Iya. Itu pemeriksaan pada bagian ekstremitas atas dan bawah. Pada ekstremitas atas, infeksi pada bagian tangan apakah simetris atau tidak? Maaf ya, Dek. Maaf ya. Tangan pasien simetris. Lalu kita pijat jari-jarinya selama 2 detik. Kalau misalkan jari-jarinya lemas kembali, berarti normal. Jari pasien normal. Setelah itu pada ekstremitas bawah. Maaf ya, Dek. Kita infeksi pada bagian ekstremitas bawah apakah simetris atau tidak? Maaf ya, Dek. Setelah itu kita pijat jari-jarinya selama 2 detik. Jika jari-jarinya lemas kembali berarti normal. Satu lagi, Dek. Itu kita gunakan efek hammer. Kita ketuk pada bagian dengkul apakah ada nyeri tekan atau tidak. Sakit, Dek? Enggak. Satu lagi ya. Sakit? Enggak. Kakak akan melakukan pemeriksaan pada genitalia atau alat kelamin Adek. Apakah Adek setuju? Tidak. Anak tidak mau dilakukan pemeriksaan pada genitalia. Genitalia tidak terkaji. Setelah itu kita lakukan terminasi pada anak. Adek, pemeriksaan sudah selesai ya, Dek. Bagaimana, Dek? Apakah sakit atau gimana? Tegang ya?
Tegang ya. Kalau gitu kakak akhiri ya dek. Makasih ya dek kalau begitu ya. Iya. Setelah itu kita bereskan alat, lalu buka handphone. Setelah itu kita lakukan cuci tangan 6 langkah. Itu digudeg-gudeg gitu. Oh, Orang kita di dede nunggu.